Ya, jadi presiden dalam pasal 12, presiden menyatakan keadaan bahaya. Kita masih membahas tentang apa? Kedaulatan. Bab 2. Kita membahas tentang MPR, kemudian kita membahas tentang presiden. Kemudian yang berhak mengangkat duta besar itu adalah presiden dan konsul jenderal itu adalah presiden. Siapa yang memutuskan duta besar? DPR. Makanya DPR yang akan mengusulkan duta besar atau konsul, maka presiden yang menyetujui maka diangkatlah. Presiden memberikan gerasi. Gerasi itu artinya adalah orang yang dipenjara, dihukum 10 tahun, tiba-tiba di tahun kelima diputus bebas, itu bisa presiden. Presiden bisa memberikan gelar, bintang kehormatan, ya, dan lain-lain. Dulu ada namanya Dewan Pertimbangan Agung. Jadi kalau presiden memutuskan sesuatu, misalkan saya akan perang, nah, dia panggil dulu DPA. Tapi sekarang dihapus. Nah, sekarang Kementerian Negara. Menteri Negara adalah pembantu presiden. Jadi dia pembantu presiden. Presiden dibantu oleh Menteri Negara. Ya, siapa yang angkat menteri? Yang angkat menteri, menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Setiap menteri membidangi urusan tertentu. Ya. Pembentukan dan pengubahan kementerian negara diatur dalam undang-undang. Presiden berhak membubarin kementerian. Dulu waktu Presiden Abdurrahman Wahid, dia membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial. Dia bubarin. Bisa. Satu departemen dia bubarin tuh. Nah, baru ada yang namanya bab 6 itu Pemda, pemerintah daerah. Nah, di situ ada provinsi, ya, kamu dari provinsi Jawa Timur misalkan. Jadi negara itu dibagi menjadi dulu sekarang 34 provinsi. Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten. Ya, jadi di bawah pemerintah pusat itu ada provinsi. Ya. Di bawah provinsi itu ada kota madya. Ya. Kemudian ada juga yang namanya kabupaten. Di bawah itu ada yang namanya kecamatan. Di bawah itu ada yang namanya kelurahan. Di bawah itu ada yang namanya RW. Kemudian RT. Nah, di sini gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala daerah pemerintah. Nah, jadi kalau disebut dengan kepala daerah itu ada 3, ada gubernur, bupati, wali kota. Siapa tahu kamu jadi gubernur? Ya. Paling nggak gubernur RT gitu. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya. Jadi dia berhak untuk menjalankan otonomi daerah. Sama seperti kerajaan-kerajaan kecil di daerah itu. Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah. Nah, daerah berhak menetapkan perda, peraturan daerah. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam undang-undang. Makanya lain-lain, pajak di Jakarta lain, ya, semau-mau gubernurnya gitu. Pajak di Jawa Timur lain, ya, semau-mau pemerintahnya. Hubungan wewenang antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten kota diatur dalam undang-undang. Nah, jadi Pemda itu diatur dalam undang-undang dasar. Nah, setiap daerah itu berhak mengirimkan satu perwakilan namanya DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Jadi di MPR itu ada yang namanya Dewan Perwakilan Rakyat, ada yang namanya Dewan Perwakilan Daerah yang mewakili provinsinya masing-masing. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus, bersifat istimewa diatur dalam undang-undang. Itu negara menghormati itu. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum dan adat. Negara mengakui. Jadi kalau Anda bikin organisasi, kemudian organisasinya itu mestinya negara mengakui. Makanya di Indonesia suka ada bantuan sosial untuk yayasan apa itu. Kemudian Anda ingin menjadi anggota DPR, Anda ikut calon legislatif caleg itu anggota DPR. Sekarang kan banyak artis yang jadi anggota DPR ya. Nah, DPR, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. Jadi kalau banyak yang memilih berarti bisa jadi anggota DPR. 1 juta orang yang memilih bisa. Kayak Anang Hermansyah. Bisa. Betul. Ya kan, namanya ibu saya kalau nyoblos dulu, ini siapa yang dipilih? Pasti dipilih yang dikenal.
Nurul Arifin, wah ini Nurul Arifin gue tahu nih di film gitu kan. Nah, Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang. Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sekali dalam 1 tahun. Nah, mungkin Anda bertanya, apa tugas DPR? Membentuk undang-undang. Jadi dia yang bikin undang-undang, yang bikin peraturan itu. Setiap rancangan dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Jika rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan bersama, maka tidak boleh lagi diajukan dalam sidang DPR masa itu. Nah, tetapi DPR hanya bisa mengajukan. Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui. Presiden fungsinya mengesahkan rancangan itu. Dalam rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama, tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Jadi kalau Presiden tidak mengesahkan selama 30 hari, maka itu bisa disahkan. Nah, Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi. Nah, apa fungsi DPR? Nah, ini penting nih, banyak yang suka. Apa fungsinya? Adalah legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Legislasi itu kehendak rakyat. Rakyat ingin mengusulkan ini, misalkan di daerahnya, ingin dibangun jembatan atau jalan, maka dia harus bisa melegislasi, mewujudkan apa yang diinginkan orang-orang yang memilihnya. Misalkan Haji Mas Said dulu dipilih oleh masyarakat di kabupaten kan daerah perwakilan ya. Di Hong Kong itu kan Hong Kong juga ada daerah perwakilan. Kemudian kemarin siapa tuh yang kepilih? Kebanyakan dari PDI ya. Ya, dari PDI misalkan. Kemarin banyak pilih. Nah, kalau misalkan undang-undangnya tidak berpihak kepada TKI, nah kamu berhak tuh protes. Dulu saya pilih Anda. Gitu kan? Kenapa? Kok undang-undangnya begini? Nah, itu namanya legislasi. Dia karena kamu pilih. Kenapa kamu pilih dia? Karena kamu anggap dia bisa mewakili aspirasi Anda. Gitu. Fungsi anggaran. Negara ingin membangun jembatan dan lain sebagainya harus disahkan oleh DPR. Fungsi pengawasan, termasuk KPK, itu kan diawasi oleh DPR. Ya. Cuman lucu juga kan. Mestinya mengawasi, anggota DPR-nya yang masuk penjara. Itu kan fungsi pengawasan. Dalam melaksanakan fungsinya, setiap hak diatur dalam pasal-pasal lain. DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak untuk menyatakan pendapat. Jadi dia berhak untuk mengajukan protes, untuk angket, untuk menyatakan pendapat. Makanya kemarin waktu Ahok itu kan ramai ada hak angket. DPRD-nya ingin mencopot Ahok. Itu hak angket. Selain hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, setiap anggota dewan mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul. Makanya kalau, Pak ini kok kenapa TKI Hong Kong pas pulang itu tidak diopeni, maksudnya tidak diberikan fasilitas apa. Itu Anda harus bisa tuh mengusulkan siapa kemarin yang kamu pilih. Kepilih nggak? Kalau nggak kepilih ya udah. Kalau yang kepilih gitu kan, berarti kan Anda harus dia itu harus bisa merepresentasikan keinginan masyarakat. Bisa itu. Misalkan Pak kok TKI nggak dapat beasiswa, misalkan gitu kan. Oh protes itu. Kita kan milih Bapak gitu kan. Nah nanti kan gitu. Ketentuan lebih lanjut tentang hak itu dalam undang-undang. Nah itu DPR. Kemudian ada yang namanya DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih oleh setiap provinsi. Per provinsi dia. Tergantung partai yang menang di daerah itu. Kalau partainya yang menang banyak berarti ada perwakilannya lebih banyak. Dewan Perwakilan Daerah disidang sekali dalam setahun. Nah, itu Dewan Perwakilan Daerah DPD. Jadi di DPR itu, di MPR itu ada DPR, ada DPD. Dewan Perwakilan Daerah. Apa kerjaannya DPD? Mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang berkaitan dengan otonomi daerah yang
mengatur daerah. Jadi dia yang mengajukan ke DPR rancangan otonomi daerah apa, misalkan proporsi penyetoran dana ke pusat berapa persen, nah diatur oleh DPD. Pokoknya yang mengatur hubungan antara pusat dengan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membahas rancangan undang-undang berkaitan dengan otonomi daerah dan lain sebagainya. Nah, itu UUD 45. Makanya kalau kamu ingin jadi anggota DPR, baca aja UUD 45, hafalin itu satu persatu. Bab 7B, pemilu. Nah, ada pemilu kan? Nah, pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, jujur, adil. Setiap 5 tahun sekali. Jadi pemilu 5. Kemarin ikut pemilu nggak? Ketemu saya nggak? Nggak. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota. Untuk apa pemilu? Untuk memilih anggota DPR. Untuk memilih anggota DPD. Untuk memilih presiden, wakil presiden, dan DPRD. Itulah fungsi pemilu. Untuk memilih presiden dan wapres. Makanya kemarin ada pemilu legislatif. Kalau pemilu legislatif itu artinya untuk memilih anggota DPR dan DPD. Kalau pemilu presiden dan wakil presiden itu lain lagi. Dia memilih presiden dan wakil presiden. Nah, kalau di Hong Kong daerahnya mana? Enggak. Daerahnya itu DKI Jakarta. Kenapa? Karena luar negeri. Kecuali kalau kamu pemilunya di Ponorogo sana, berarti benar-benar mewakili Ponorogo. Peserta pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah partai politik. Ya, harus ada partainya. Nah, ada ikut partai di sini. Peserta pemilihan pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat adalah perseorangan. Nah, siapa yang menyelenggarakan pemilu? KPU namanya, Komisi Pemilihan Umum. Ya, nah, bab 8. Ini atur keuangan. Nah, jadi segala peraturan tentang negara itu ada di dalam UUD 45. Misalkan keuangan. Ada yang namanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. APBN. Sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang yang dilaksanakan secara terbuka, bertanggung jawab untuk kemakmuran rakyat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Setiap tahun itu ditetapkan APBN. Si negara ini mau belanja apa saja. Kamu kan setiap hari bikin APBN juga kan? Ya, hari ini saya mau beli ikan, beli kangkung. Itu kan anggaran pendapatan belanja keluarga. Itu kan seperti itu. Kan pagi-pagi kamu ngerencanain kan? Iya. Makanya kamu bisa jadi presiden. Nggak bisa jadi DPR, kenapa? Kan cuman beda aja. Di awal tahun kan pemerintah, tahun ini kita akan membangun apa saja. Membangun jembatan. Tahun ini kita akan membangun KRL. Ya, akan membangun bandara. Itu kan yang pemerintah. Kalau kamu kan sama. Rancangan Undang-Undang Pendapatan dan Belanja Negara diajukan oleh Presiden, tetapi yang mengajukan Presiden untuk dibahas bersama-sama dengan DPR. Nah, nanti kata Presiden gimana? Nanti dibahas bersama-sama. Apabila DPR tidak menyetujui rancangan pendapatan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, pemerintah menjalankan APBN tahun yang lalu. Jadi kalau misalkan tahun ini, misalkan Pak Jokowi bilang, saya mau membeli pesawat Garuda, ya pesawat berbadan lebar. Ternyata tidak disetujui oleh DPR, ya nggak bisa. Berarti apa yang harus dijalankan? Yang harus dijalankan yang di dulu, yang tahun lalu dijalankan oleh Pak SBY misalkan. Seperti itu. Nah, kamu suka bayar pajak nggak? Pajak diatur dalam pasal 23A. Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dalam undang-undang. Anda harus bayar pajak. Oh, di Hong Kong itu harus bayar pajak. Kenapa? Karena pajak itulah yang akan membiayai negara. Ya. Termasuk menggaji pegawai negeri. Itu dari mana? Dari pajak. Ya. Ya. Macam dan harga mata uang ditetapkan. Harga mata uang juga diatur undang-undang dasar. Hal lain mengenai keuangan negara diatur dalam UUD 45. Nah, negara punya lembaga yang kerjaannya memeriksa keuangan. Jadi jangan sampai satu departemen untuk ujian nasional, misalkan, belanja sekian triliun. Misalkan. Nggak sembarangan, nanti ada yang memeriksa.